Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini, walaupun tadi udah gerimis-gerimis kecil ya. Kalau orang mengatakan itu gerimis-gerimis cantik, jawab. Gerimis-gerimis cantik. Kayak itu kalau orang elegan. Tapi kalau orang desa, malah udan monyet. Itu aneh-aneh aja, saya juga nggak tahu itu bisa disebut hujan ketek itu dari mana, udan ketek itu dari mana gitu ya. Ada yang tahu asal usulnya udan ketek dari mana? Oleh sebab itu, jemaah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu yang sedang kita jalankan ini. Kedua kalinya, sholawat teriring salam, tak lupa senantiasa kita selalu mencurahkan kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. 1 bulan berlalu melalui bulan Rajab. Apa yang ibu alami selama bulan Rajab? Banyak kesulitan atau banyak kemudahannya? Sama. Banyak sulitnya atau banyak mudahnya? Saya yakin pasti banyak mudahnya. Ya, daripada sulitnya itu pasti banyak mudahnya. Buktinya kita masih diberikan langkah kaki, kita bisa kemanapun yang kita inginkan. Ya, walaupun kita terkadang masih diberikan kesehatan sama Allah, di samping orang lain lagi sakit. Itu kan salah satu di antara tanda kemudahan yang Allah berikan, jemaah. Tapi kenapa manusia terkadang melalaikan? Ya, itulah yang akan saya sampaikan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana orang yang beriman banyak sekali yang melalaikannya, jemaah. Sya'ban itu banyak yang melalaikan. Kenapa kok banyak yang melalaikan? Karena kemarin anggapan bulan yang sudah bulan suci itu kemarin Rajabnya udah meningkat, tapi Sya'ban udah turun lagi grafiknya, jemaah. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia tetap konsisten istiqomah beribadah kepada Allah, di samping orang-orang melalaikan ibadah tersebut, maka kata Nabi SAW, pahalanya seperti berhijrah bersama Nabi, jemaah. Apa pahala orang yang tadi konsisten beramal soleh? Seperti berhijrah bersama Nabi SAW. Ya, kenapa disebut sebagai bulan Sya'ban? Saya tanya kepada ibu, kenapa disebut bulan Sya'ban? Kita belajar dulu, bulan Sya'ban itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Sya'ban, ya, yang sering kali kita kenal, setiap tahun berjumpa dengan Sya'ban, ya. Setiap kali jumpa dengan Sya'ban, kita harus tahu maknanya. Sya'ban itu apa sebenarnya? Asal katanya dari 3 huruf, Shin, Ain, dan Ba. Ya. Sya'ban itu asalnya dari 3 huruf ini. Sya'ban artinya apa? Bisa punya arti memecah, bisa juga punya arti menyatukan. Tuh, pecah dan menyatu itu diartikan sebagai Sya'ban. Bisa diartikan memecah atau menyatu. Contoh menyatu itu Sya'bal Inan. Contoh ya, contoh memecah itu apa bahasa Arabnya? Tasya'ab, ya, tasya'ab.
tasya'ab. Menyatu sya'abal ina, memecah itu tasya'ab. Ya, bisa disatukan lagi jamaah. Kenapa bisa jadi kadang bisa menyatukan, kadang bisa memecah. Jadinya sya'bun, ya. Sya'bun artinya apa? Bangsa jamaah. Artinya bangsa. Kalau kita sebut semboyan kita itu sya'bun, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, inilah Sya'ban jamaah. Tetapi dalam kaidah yang lain, Sya'ban itu secara sejarahnya punya 3 sejarah Sya'ban jamaah. Kita belajar Sya'ban sebentar sebelum kita masuk ke hadis Nabi SAW. Sya'ban itu punya 3 sejarah. Kenapa kok bisa disebut Sya'ban? Yang pertama, sejarahnya adalah dulu, ya, Sya'ban, di bulan Sya'ban itu orang-orang Arab kepanasan jamaah. Makanya ketika mereka kepanasan, berupaya keras, oh nanti Ramadan lebih panas lagi pasti. Makanya diperintahkan ketika Sya'ban itu mereka saling berpencar, terpecah-pecah. Buat apa? Cari sumber mata air jamaah. Itulah awal muasal Sya'ban yang pertama kali. Ya, sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus, bangsa-bangsa Arab mereka itu saling terpecah untuk cari air jamaah. Terpecah-pecah, bercabang-cabang, ya. Yang kedua, kenapa disebut sebagai Sya'ban? Karena ketika bulan Rajab, bulan sebelumnya itu adalah bulan di mana nggak ada peperangan. Makanya ketika perang itu sudah damai, udah nggak ada perang lagi, pasukan-pasukan itu pun bingung mau ngapain. Sejak saat itulah pasukan-pasukan itu mulai berpencar kembali jamaah. Akhirnya ditemukan kesimpulannya yang ketiga, Sya'ban asalnya dan itu adalah syu'bah, yaitu cabang-cabang. Diibaratkan ketika Islam datang, sehingga Sya'ban dikatakan sebagai tumbuhnya cabang-cabang kebaikan artinya jemaah. Itulah asal muasal Sya'ban sesungguhnya itu. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kenapa bisa disebut Sya'ban? Karena orang Arab beranggapan nanti di Sya'ban aja udah panas, Ramadan pasti lebih panas lagi. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka mencari sumber-sumber mata air sehingga mereka diperintahkan bercabang-cabang. Kamu ada yang kesana, kamu kesana, kamu kesana. Carilah mata air. Nanti kalau udah saling ketemu mata airnya, sampaikan kepada kami, kita akan berbondong-bondong pergi ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua? Karena di bulan Rajab udah nggak ada peperangan, sehingga di bulan tersebut pasukan itu udah mulai bingung. Ini kita mau kumpul terus kayak gini, kita juga udah nggak ada perang. Ya udahlah kalau gitu kita masing-masing berpendar lagi ke daerah kita masing-masing. Akhirnya apa? Berpencar-pencar lagi. Sehingga yang ketiga ditemukan kesimpulannya Sya'ban itu adalah tumbuhnya cabang-cabang kebaikan. Ini setelah datangnya Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ditetapkan tahun Hijriah itu, ya. Akhirnya Sya'ban memiliki makna, memiliki cabang-cabang kebaikan yang diharapkan bisa dikonsistenkan sampai nanti Ramadan datang. Gitu ya. Baik, kita langsung memasuki saja hadis yang ke-7, kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 itu tentang apa, Ibu? Agama itu nasihat atau agama adalah nasihat. Sudah punya kitabnya? Belum ada? Ya udah, sekarang searching aja wes lah, biar nggak susah. Hadis Arba'in nomor 7, udah gitu aja. Hadis Arba'in nomor 7 kita simak bersama. Insya Allah mungkin ke depan kita pakai dibagikan selebaran kertas saja mungkin ya, biar lebih enak semua dapat, kita bisa menyimak lewat kertas yang sama ya. Sudah? Hadis Arba'in nomor yang ke-7 tentang bab agama adalah nasihat. Riwayatnya dari siapa? Kita bacakan hadisnya bersama-sama ya.
Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Daril radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, atau biasa disebut sebagai sahabat Rasul Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari itu siapa? Tamim ad-Dari itu dulu yang pernah saya kisahkan tentang kisah yang berkelana bertemu dengan Dajjal itu loh jemaah. Mungkin ibu ada yang ingat dulu yang pernah menyimak? Ini kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu, ya. Tentang apa? Tentang ketika Tamim ad-Dari berkelana dan bertemu Dajjal di suatu pulau yang sampai sekarang pulaunya pun nggak tahu di mana jemaah. Allah ghaibkan, ya. Tamim ad-Dari dulunya adalah seorang Nasrani jemaah, bukan seorang Muslim sahabatnya Nabi. Tapi sejak kejadian berkelananya itu ketemu sama Dajjal kembali Tamim ad-Dari itu kembali ke kota Madinah, kemudian dia berbaiat kepada Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kok Tamim ad-Dari bisa masuk Islam? Karena ketika ketemu Dajjal itu jemaah dulu, itu Dajjal pernah bilang sama Tamim ad-Dari, Danau Tiberias gimana kondisinya terkini? Oh, Danau Tiberias sekarang masih sangat-sangat melimpah airnya. Suatu saat airnya akan menyusut, disitulah aku diizinkan untuk keluar. Lalu aku mau tanya yang kedua, apa? Kebun kurma di Baisan kayak gimana? Apakah masih berbuah? Apa kata Tamim ad-Dari? Oh, buahnya masih sangat banyak. Suatu saat tidak akan berbuah dan aku diizinkan untuk keluar. Akhirnya yang ketiga dia pun bertanya. Dan ketika aku mau tanya sama kamu, apa wahai seorang lelaki, Sungai Zugar ketika itu sekarang kayak gimana? Oh, sekarang masih mengeluarkan air yang sangat banyak. Suatu saat airnya akan susut dan aku diizinkan untuk keluar. Dan ibu yang kami muliakan, mohon maaf, sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 Danau Tiberias itu nyusut terus jemaah. Danau Tiberias itu nyusut. Terus Danau Tiberias itu di mana? Perbatasan antara Lebanon sama Palestina yang sekarang diakuisisi sebagai Israel itu jemaah. Ya, 3 negara, Lebanon, kemudian Palestina, kemudian Suriah, sekitar itu Danau Tiberias. Dan lihat, sekarang airnya semakin lama susut terus jemaah. Bahkan sejak tahun 2010 tadi pohon kurma di Baisan, kata si Dajjal tadi itu suatu saat akan tidak berbuah sama sekali. Sejak tahun 2010 buahnya nggak keluar lagi jemaah. Bisa satu cari pohon kurma di Baisan, udah nyusut, udah nggak keluar lagi buahnya sejak tahun 2010 jemaah. Mata air Zugar sekarang udah mulai nyusut juga. Berarti tanda keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal masih jauh atau sudah sangat dekat ibu? Sudah sangat dekat sekali, ya. Ketika itu Tamim ad-Dari dibilang sama Dajjal itu tadi, apakah sudah diutus seorang nabi yang ummi, yang gak bisa baca, gak bisa tulis? Oh, udah. Dia itu malah bahkan bertetangga dengan kami sangat mengenal orangnya. Sungguh aku sarankan kepadamu, kamu beriman kepadanya. Kalau kamu beriman kepadanya, maka kamu tergolong orang yang selamat. Seketika itu apa jemaah? Tamim ad-Dari kembali ke kota Madinah, akhirnya berbaiat kepada Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan, dia bisa masuk Islam karena Dajjal jemaah. Ya, ibu masuk Islam karena Dajjal atau bukan bu? Kita masuk Islam aja udah dari awal kan ya. Walaupun terkadang di sekitar kita, lingkungan kita banyak banget orang-orang yang sifatnya kayak Dajjal gitu kan ya. Terkadang banget seperti itu. Tapi hikmah apa yang bisa kita ambil? Hidayah Allah itu sangatlah luas. Bisa lewat apapun dari apa yang kita lihat atau apa yang kita alami jemaah. Bisa lewat penglihatan, pendengaran, atau mungkin kejadian-kejadian atau yang biasa disebut sebagai bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu apa? Seseorang itu bisa mengambil pembelajaran dari akhlaknya seseorang, itulah dakwah bil hikmah. Hikmah dari kejadian-kejadian sesuatu, itu dakwah bil hikmah. Nah, pada hadis itu dikatakan, itu kan sangat panjang.
Padahal intinya adalah an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu, semoga Allah meridainya, berkata Nabi SAW. Jadi Tamim Ad-Dari ini adalah sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis itu nggak begitu banyak jamaah, cuma 18 hadis toh. Tapi dari 18 hadis yang diriwayatkannya itu, tapi muatannya spektakuler semua jemaah. Termasuk tadi hadis tentang al-jasasah, ya. Itu tadi hadis tentang al-jasasah tadi yang saya ceritakan, itu panjang banget redaksi hadisnya, tapi saya singkat jemaah untuk mempersingkat durasi kita, ya. Tamim dari sahabat Rasul dari golongan orang tadi orang apa tadi? Nasrani. Cuma meriwayatkan 18 hadis selama masa hidupnya. Bahkan ketika kekhalifahan Utsman bin Affan wafat, Tamim Ad-Dari ini dia berpindah ke Syam, jemaah. Berhijrah ke Syam. Karena apa? Abu Bakar udah nggak ada, Umar udah nggak ada, Utsman udah nggak ada. Itu kayak super sistemnya tuh kayak hilang satu persatu, tuh kayak mulai sedih gitu jemaah. Makanya dia lebih memilih untuk adalah aku berhijrah aja lah ke Syam. Karena setiap kali ada sesuatu di sini tuh kayak bikin kenangan tersendiri, ya. Ibu pernah punya kenangan tersendiri sama tempat jemaah? Punya tempat yang jadi kenangan? Punya? Apa? Telaga Menjer? Apa lagi? Telaga Warna mungkin? Atau candi atau apa? Ya. Mungkin itu jadi tempat bersejarah karena apa? Bukan karena tempatnya, tapi di tempat itu kita sama siapanya, betul? Itulah yang menjadikan kenapa tempat itu berkesan. Padahal biasa aja, wah Telaga Menjer doang. Tapi kok kalau sama orang yang dicinta, orang yang disayang, kan terkadang kesannya kan muncul kan ya. Kayak misal ngapain? Oh dulu ketika lebaran kayaknya pernah sama keluarga di sini kita bareng-bareng kayak barbekyuan sama keluarga di sini. Itu kan punya kesan tersendiri ya. Itu kan Tamim Ad-Dari. Ketika kok di situ udah nggak ada Rasulullah, udah nggak ada Abu Bakar, udah nggak ada Umar, udah nggak ada Utsman, tempat-tempat spot-spot yang biasa dulu Rasulullah dakwah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, itu tuh kayak seolah-olah tuh kayak teringat kembali. Jadi bahasa sekarang tuh flashback, ya. Kayak gamon, gagal, move on, susah banget move onnya gimana nih? Aku kalau setiap melihat ini, aduh kayaknya kok ingat Abu Bakar ya. Kok kalau aku melihat ini kayak, aduh kok aku jadi ingat Utsman ya. Oh kalau keinget Masjid Nabawi, kok keingat Rasulullah SAW ya. Makanya kesedihan itu selalu muncul, menjadikan Tamim Ad-Dari untuk berhijrah ke Syam. Begitupun sama Bilal kan dulu juga sama kan. Sepeninggal Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah itu dia pergi meninggalkan kota Madinah, jemaah. Karena apa? Setiap kali dia mau azan itu nggak pernah kuat, karena setiap kali dia azan itu seolah-olah mengingatkan kepada Rasulullah, jemaah. Makanya ketika Bilal 2 tahun setelah Rasulullah wafat nggak pernah azan lagi di Masjid Nabawi, seketika dalam mimpinya Rasulullah datang menemui Bilal. Bilal, kamu gak kangen sama aku? Kok kamu pergi sih dari kota Madinah? Kamu gak mau azan lagi ya Bilal? Seketika di malam itu Bilal terbangun, dan akhirnya di malam itu juga Bilal pergi ke kota Madinah, jemaah. Paginya dia langsung untuk mengumandangkan azan. Para sahabat yang lain di kota Madinah itu mereka kaget. Kenapa? 2 tahun gak pernah mendengar azan ini orang, tiba-tiba ini orang azan kembali, seolah-olah mengingatkan seperti ketika ada Rasulullah SAW. Dan lihat jemaah, ketika Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Masih kuat, tapi ketika asyhadu Muhammadar Rasulullah,
udah langsung gak kuat jemaah. Kenapa? Karena teringat nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ketika mengingat nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seketika Bilal udah gak sanggup melanjutkan azannya itu, karena saking rindunya, saking kangennya sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Ya, makanya kami ingin kembalikan, ternyata Rasulullah itu saking jasanya luar biasa, sampai bahkan orang-orang sahabat itu ketika ditinggalkan itu punya kenangan dan kesan tersendiri yang gak pernah bisa dilupakan sampai kapanpun jemaah. Bahkan saking mulianya Rasulullah, ketika masa Eropa, zaman Eropa itu dia negeri barat, itu sudah mulai maju, ada namanya Napoleon Bonaparte. Tahun 1700-an, abad ke-18. Seorang Nasrani, tapi dia melihat ke arah timur. Kenapa ya kok bangsa Asia, bangsa Timur Tengah kok maju sekali, jaya sekali? Setelah dipelajari, ternyata dia mulai memahami mereka bisa maju, bisa jaya karena adanya Islam. Sedangkan Islam dibawa oleh Muhammad SAW. Bayangkan, seorang Nasrani, tapi dia sangat cinta dan sangat kagum sama Muhammad SAW. Apalagi kita sebagai umatnya jemaah, ya, kita sebagai umatnya harusnya lebih dari orang-orang Nasrani dalam mencintainya. Ya, makanya ini kita kembali lagi dalam hadis yang tadi. Kurang lebih hadisnya itu mengatakan an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata. Apa yang dikatakan Nabi? Ad-dinun nasihah. Simak lagi tuh, ad-dinun nasihah. Saya mau tanya, agama itu apa sih, Bu? Sebenarnya agama itu bukan bahasa Arab. Agama itu adalah bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, ya. Gama itu artinya tidak terlepas. Sehingga agama artinya tidak terlepas, sehingga sangat kokoh sekali dengan arti akidah. Akidah kan asal katanya akad. Akad itu apa? Akad kan diikat, jemaah. Sehingga seolah-olah hatinya diikat dengan keimanan itu, ya. Makanya ini dalam hadis ini dikatakan ad-dinun nasihah. Ad-din, din yang dimaksud apa? Agama yang dimaksud apa? Lihat Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 19. Apa bunyi ayatnya? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh agama atau din yang Allah maksud itu adalah Islam, jemaah. Kenapa harus Islam? Dalam hadis Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, jemaah. Makanya dari situ kita bisa sadar din yang dimaksudkan, agama yang dimaksud adalah Islam. Makanya dalam hadis dikatakan ad-dinun nasihah. Apa yang menjadi nasihat? Islam, jemaah. Saya tanya lagi tuh, nasihat artinya apa, Bu? Nasihat artinya apa? Nasihat itu dalam pengertian kita kan kayak peringatan kepada seseorang untuk berbuat lebih baik kan? Nasihat kan? Oh, presiden sedang menasihati ini. Oh, dia adalah seorang penasihat presiden, ya. Tapi kalau kita lihat lekatkan dalam bahasa Arab, arti nasihat itu lebih luas. Nasihat itu artinya memenuhi hak-hak, itu nasihat namanya. Makanya ini nanti bahaya banget, karena dalam hadis ini dikatakan gak cuma ad-dinun nasihat. Lihat redaksi lanjutannya, ad-dinun nasihat qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dikatakan para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah agama itu sebagai nasihat? Coba kalau kita gunakan pengertian yang tadi, kalau nasihat itu adalah perintah untuk menjadi lebih baik, coba. Sedangkan hadis mengatakan, qulna liman, kepada siapa ya Rasulullah? Lillah. Ya masa kita menasihati Allah, jemaah?
Ya Allah, kamu tuh harusnya jangan gini ya Allah. Itu na'udzubillah, gak boleh jemaah. Makanya dalam pengertian itu dikatakan lillah, yang dimaksudkan nasihat itu. Kenapa kok disebut nasihat? Nasihat itu artinya memenuhi hak-hak Allah. Makanya ketika dilekatkan lillah, oh bagaimana cara kita memenuhi hak-hak Allah? Dengan cara beribadah, memuji namanya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan dari sekian nama-nama Allah, itu Allah punya nama-nama yang indah. Makanya salah satu hak Allah diantaranya, kita selalu memujinya. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Basir, Ya Fattah, Ya Ghaffar, Ya Jabbar, ya. Semua 99 itu kalau bisa kita selalu memuji. Setiap kali kita ingin melekatkannya dengan doa, maka gunakanlah Asmaul Husna yang sepadan jemaah. Ya Allah, kan Kau yang maha melihat, berarti pakai kalimat yang basir. Yang basir, yang maha melihat. Tolong lihat usahaku ya Allah. Aku sudah banyak banget berkorban untuk keluargaku ya Allah. Aku udah banyak banget yang dilakukan ya Allah. Tolong Engkau nilai ini sebagai semua amal ibadah ya Allah. Lihat aku ya Allah. Ya, lihat aku ya Allah. Pakai kalimat ya Sami'. Sami' artinya apa? Mendengar. Ya Allah yang maha mendengar, dengarkanlah doa-doaku ya Allah. Kan katanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Katanya Engkau mengabulkan semua doa-doa. Dan katanya Engkau berjanji falyastajibu li wal yu'minu bina la'allahum yarshudun. Katanya kalau kami berdoa kepadamu, Engkau akan kabulkan semua permohonanku ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kabulkanlah semua permohonanku ya Allah. Ya Sami', Ya Basir, gunakan itu. Makanya salah satu hak-hak Allah, kita selalu memuji namanya jemaah. Beribadah, sholat, sama sholat pun juga, ya. Sholat, ibu nanti bisa lihat Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3 sama ayat 238. Kenapa kok ayat 3 sama ayat 238 bicara tentang sholat, tapi kok lihat tulisannya kok beda? Tulisannya beda jemaah. Ayat 238, Hafizu 'alas shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, hafizu 'alas shalawat. Lihat tulisannya beda, artinya sama, tetap sama-sama sholat. Tapi lihat, kalau di 238 kalimat sholatnya itu cuma terkhusus untuk sholat-sholat wajibnya aja jemaah. Sedangkan orang yang bertakwa itu dia nggak cuma menjalankan sholat wajibnya, tapi lihat Al-Baqarah ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Lihat, kalau nanti ada suatu kata dalam penulisan kosakatanya itu kok beda, itu menandakan ada makna tersendiri dari perbedaan yang ada dituliskan dalam mushaf itu. Ya, 238 cuma menyebutkan sholat wajib. Kalau ayat 3-nya menyebutkan gak cuma sholat wajib, tapi tambah sunnah-sunnahnya juga. Makanya salah satu hak Allah itu tadi menyebut nama Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Tadi ad-dinun, agama adalah nasihat. Artinya gak cuma sekedar agama, tapi Islam. Islam itu bisa memenuhi hak-hak kita. Kepada siapa? Pertama, lillah, yaitu kepada Allah. Kemudian apalagi? Lihat hadisnya. Apa? Kitab Allah. Kenapa kok kitab Allah? Kenapa harus kitab Allah? Karena lihat, hak-haknya kitab Allah itu harus kita tunaikan untuk mempelajari, untuk membaca. Walaupun kitab itu kan bukan makhluk. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai dulu zamannya Nabi Dawud ada Zabur, ya, Musa ada Taurat, kemudian datang Isa ada Injil, datang Muhammad SAW ada kitab Al-Quran. Ini menunjukkan kitabullah yang dimaksudkan adalah firman Allah itu juga punya hak-hak yang harus ditunaikan. Dengan cara apa kita menunaikan itu jamaah? Setiap kali ada ayat yang kita baca, kita amalkan ayat itu. Itulah haknya jamaah. Hak-haknya. Hak itu artinya apa sih? Hak itu artinya apa, Bu? Secara bahasa Indonesia, hak itu adalah sesuatu yang kita terima, kan ya?
Sesuatu yang kita terima kan hak kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, hak itu artinya benar, jemaah. Makanya salah satu di antara kita membenarkan Allah dengan beribadah kepadanya, dengan menyembah, kemudian dengan kita memujinya. Salah satu kebenaran dari kitabullah itu tadi, hak-hak kita kepada kitab. Gimana caranya? Ya dengan cara kita untuk membaca Quran itu, kemudian kita menunaikan apa yang diperintahkan dalam setiap ayat yang Allah utarakan. Makanya dalilnya jelas, Al-Quran surah 29, surah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu surah apa? Artinya apa Al-Ankabut? Laba-laba. Itulah indahnya Quran, jemaah. Kenapa sih kok Al-Quran itu harus berbahasa Arab? Kamu lagi baca surat apa? Al-Ankabut, indah ya. Kamu lagi baca surat apa? Laba-laba, bayangkan juga. Kamu lagi baca surat apa? Semut. Kamu lagi baca surat apa? Sapi. Bayangkan jemaah, kalau tidak kita menggunakan bahasa yang indah, itu tuh kayak aneh di telinga, ya. Allahu Akbar. Kenapa harus bahasa Arab? Coba bayangkan, Allah Maha Besar. Itu kan kayak aneh, apalagi kalau bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya jemaah? Ya, makanya itulah indahnya bahasa Arab, ya. Satu masjid, masjid. Banyak masjid. Kalau bahasa Indonesia, masjid-masjid, ya. Kalau bahasa Arab, satu masjid, masjid. Dua masjid, masjidani. Banyak masjid, masajid. Indah bahasa Arab, jemaah, ya. Makanya kalau kita ingin memahami suatu pemaknaan Al-Quran lebih dalam, belajarlah bahasa Arab, karena di situ banyak sekali makna-makna mendalam untuk mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Makanya itulah salah satu hikmah di antara kenapa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna, jemaah. Bahasa Inggris itu belum sesempurna bahasa Arab. Contohnya apa? Bahasa Arab itu ada satu huruf yang tidak ada di semua bahasa. Huruf apa itu? Huruf apa, Bu? Apa? Apa? Do. Coba selain bahasa Arab, apakah ada huruf do? Nggak ada. What are you doing? Ada? Nggak ada kan ya? What do you do? Nggak ada. Nggak pakai do, pakainya d, pakai dal, ya. Tapi cuma bahasa Arab inilah yang mampu menampung makna luasnya Al-Quran, jemaah. Saya contohkan dalam ayat aja wis, ya. Saya contohkan. Kenapa Al-Quran ketika disebutkan Allah itu menurunkan Quran dengan sangat mudah. Wa laqad yassarna. Disebutkan 4 kali dalam Quran, surahnya sama, surah Al-Qamar, ayat 17, 22, 32, 40. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Pertanyaannya, kenapa enggak pakai kalimat sahla? Padahal kan sama-sama mudah. Kenapa pakai katanya yassar? Wa laqad yassarnal Qur'an. Karena kalau sahla, mudah, pakai kalimat sahla, itu enggak semua orang bisa beranggapan itu tuh mudah. Contohnya apa? Ada orang yang bisa fisika, tapi belum tentu orang lain bisa fisika. Ada orang yang bisa kimia, belum tentu orang bisa kimia. Ada orang ahli bahasa Inggris, belum tentu orang mengatakan bahasa Inggris itu mudah. Tapi kalau kalimatnya pakai kata yassarnal Qur'an, itu berarti kemudahan yang semua orang itu bisa rasakan. Mau anak kecil, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau mohon maaf orang yang punya berkebutuhan khusus dalam otak atau sarafnya pun masih diberikan kemudahan untuk belajar Quran. Lihat ya, 8 tahun yang lalu Hafiz Indonesia, ya tahu? Dia mohon maaf, idiot jamaah. Ditanya namanya siapa? Rumahnya di mana? Ketika disebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulk, langsung bisa melanjutkan. Itulah mukjizat Al-Quran. Makanya kenapa Quran itu kok diturunkan dalam bahasa Arab? Karena cuma bahasa Arab yang mampu menampung luasnya makna Al-Quran. Kaya banget bahasa Arab itu. Makanya bahasa-bahasa di seluruh dunia, salah satunya bahasa Inggris, itu menyerap dari kosakata bahasa Arab kebanyakan. Contohnya apa? Unta, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab bukan Inggris. Bahasa Arabnya jamau. Diserap bahasa Inggris jadi camel.
Tuh bayangkan bahasa Inggris jemaah. Saking sempurnanya bahasa Arab itu luar biasa. Setiap kali kosakata yang digunakan itu bukan syair. Makanya ketika dulu orang-orang Arab itu mereka beranggapan bahwasanya itu kan cuma karangan syair-syair doang, karangannya Muhammad SAW. Itulah hikmah juga kenapa Rasulullah itu kok diizinkan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kenapa? Karena dia nggak dikira memanipulasi Quran jemaah. Ya, apa yang diberikan itu ya sudah kebenaran dari Allah. Coba bayangkan. Ada seorang Arab itu dia menyangkal, itu mah syair buatan Muhammad aja. Bukan syair, itu benaran. Ada orang yang masih ngotot. Setelah diteliti sama Umar bin Khattab, jamaah, Umar itu ahli bersyair. Ternyata dalam rumus-rumus setiap kali kalimat Qur'annya itu nggak ada rumus-rumus syair dalam bahasa Arabnya, jamaah. Tapi kok masih bisa indah dan masih memiliki makna yang sangat dahsyat. Itulah yang menjadikan Umar ketika ada seorang adiknya lagi baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Seketika Umar yang membaca itu langsung hatinya yang keras tiba-tiba seketika langsung hatinya jadi lembut, jemaah. Ya, tadinya sekeras batu langsung jadi kayak es krim, jamaah, lembut banget, ya, manis dan lembut. Makanya ketika itu Umar yang melihat itu, ahli syair melihat Quran aja kayak, ini bukan buatan manusia ini pasti buatan Tuhan yang benar-benar menciptakan kita. Akhirnya seketika itu Umar pun masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan mukjizat Al-Quran itu saking luar biasanya masih bisa kita rasakan. Saya tanya, ibu ada yang pernah lihat tongkatnya Nabi Musa? Ada yang pernah ikut naik di kapalnya Nabi Nuh? Ada yang naik pernah? Saya tanya juga, kita dari abad keberapa gitu ya. Tapi lihat, kenapa kok mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu cuma nabinya aja yang bisa merasakan, jemaah. Umatnya nggak bisa merasakan. Ibrahim nggak bisa dibakar, cuma nabinya yang bisa melakukan, tapi umatnya nggak bisa melakukan. Satu-satunya mukjizat yang nabinya dapat, tapi umatnya bisa merasakan, itu cuma Al-Quran. 17 kali minimal sehari dibaca, nggak pernah bosan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Gak pernah bosan, jamaah. 17 kali minimal sehari diucapkan. Sedangkan ibu kalau baca WA sekali udah dibaca 5 kali, bosan gak kira-kira? Bosan, ini lagi gitu kan. Tapi ajaibnya Al-Quran 17 kali dibaca dengan kalimat yang sama, tapi memberikan efek yang berbeda, jemaah. Ya, inilah Al-Quran. Kenapa sih kok tadi hak kepada Quran? Karena Quran itu adalah firman Allah yang sangat benar, jemaah. Bahasa Arab, kenapa bahasa Arab? Cuma bahasa Arab yang mampu menampung luasnya makna Al-Quran. Kenapa nggak di Persia? Kenapa kok nggak ada di Romawi? Padahal di sebelah kanannya bangsa Arab itu ada Romawi, sedangkan di sebelah kirinya itu bangsa Persia. Sama-sama bangsa yang sangat maju. Negara kalau zaman sekarang itu bisa kita katakan sebagai negara adidaya. Sekarang lagi panas banget ya itu, ya. Amerika Serikat itu ya lagi panas banget ya. Kayak nyuri Greenland, terus kemudian memancing tentara-tentara NATO, negara-negara NATO untuk dia membuat benteng pertahanan di Greenland itu tuh kayak orang tuh nggak punya rasa tenang banget ya, bikin kacau terus di mana-mana gitu ya. Di Timur Tengah bikin kacau, di negaranya sendiri bikin kacau, dari Dajjal lah jemaah itu tuh ya. Makanya yang saya katakan di sini, Bu, kenapa kok Al-Quran padahal ada negara adidaya sekelas kayak Romawi dan Persia, kalau ibarat zaman sekarang ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, tapi kenapa kok Al-Quran diturunkannya di Arab? Padahal Arab ketika itu kalau dikatakan kan Arab tanah suci loh, sebelum itu banyak kemaksiatan loh.
Sebelum Rasul diutus itu banyak banget masa jahiliyah, mabuk-mabukan, zina, kemudian banyak sekali begal. Jadi begal zaman sekarang itu kalah sama begal zaman dulu, Bu. Ya. Kalau begal zaman dulu itu minimal banget kalau mabuk itu 5 botol baru tuh kelenger. Orang zaman sekarang minum setengah botol udah kelenger zaman. Ya. Makanya lihat kenapa kok diturunkannya di Arab. Karena di Arab ketika itu adalah bangsa yang sangat bobrok, banyak maksiat, gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh dengan subur. Sebelum ditemukannya kilang minyak ketika itu, akhirnya apa? Hikmahnya Allah turunkan Quran di situ, seolah-olah Allah ingin memberikan pembelajaran kepada kita bahwasannya negara yang dulunya aja kayak gitu bisa Allah ubah dengan Quran. Artinya sekarang kayak gimana? Ibu kalau ke Arab Saudi itu udah bukan kayak ke Arab ya Mas. Udah kayak di Eropa, udah kayak di Amerika, gedung-gedung menjulang tinggi, teknologi yang serba canggih, ya. Semuanya itu tuh canggih banget, segala sesuatunya, bahkan Indonesia tuh kalah jauh zaman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin merubah satu bangsa cuma gara-gara Quran. Tuh, Allah aja bisa merubah satu bangsa dengan Quran, apalagi cuma kita jemaah. Masalah hidup kita seberapa banyak kira-kira? Ya, masalah hidup kita seberapa banyak kira-kira? Apakah sudah semenggunung itu sampai satu negara itu masalah kita semua? Kan enggak ya. Allah itu merubah satu negara aja dengan Quran itu bisa banget, apalagi cuma merubah keadaan kita hanya dengan Quran jemaah. Ya, makanya kita cobalah perbanyak baca Quran, memenuhi hak-hak tadi sebagaimana ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Islam itu dapat memenuhi hak-hak, memberikan suatu kebenaran. Oh benar Allah Tuhan kita sembahlah Allah sebagaimana mestinya. Oh kita tahu Quran itu adalah kitab yang benar. Nih jemaah, baca Quran itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada yang lebih mulia dari baca Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Tapi di antara membaca dan menghafal Quran itu, kata Allah dalam Al-Quran surah 35, surah Fatir ayat 32, dikatakan bahwasannya ada yang lebih mulia daripada cuma membaca Quran dan menghafal Quran. Apa itu? Mengamalkan atau menciptakan suatu kebaikan dari setiap ayat yang dibacanya. Dia katakan, Qul huwallahu ahad. Oh, udah tahu ayatnya, katakanlah Allah itu satu. Ya, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu enggak beranak dan diperanakkan. Makanya dengan kita baca Quran, kita mampu menciptakan dalam hati kita, oh, karena Allah itu adalah Esa, enggak akan pernah beranak dan diperanakkan. Oleh sebab itu, maka aku harus mengencangkan tauhidku. Aku perbanyak sholatnya. Karena aneh, ada orang biasa mengucapkan Qul huwallahu ahad, tapi setiap hari-hari tertentu harus makan ayam hitam. Ya, aneh jamaah. Udah bilang Qul huwallahu ahad, motong kerbau, kepalanya dilayarkan ke laut. Ya, itu aneh jamaah. Oh katanya Qul huwallahu ahad, tapi harus apa? Mandi, kembang 7 rupa. Buat apa jamaah? Ya, apakah kita sebau itu sampai harus pakai bunga 7 rupa itu? Itu kan penghinaan. Ya, kalau diperintahkan kamu harus mandi kembang 7 rupa. Emang aku bau banget apa sampai kamu nyuruh aku buat kayak gitu? Ya, padahal yang bilang nyaranin itu juga bau ketek jemaah. Kamu ya bau ketek kayak gimana? Kamu bau ketek kayak gimana? Tahu? Kayak orang baru kerja gitu kan ya? Wah, baunya luar biasa tuh. Ya. Nah ini kembali pada dasar yang tadi, bahwasanya ad-dinun nasihat. Qala liman, kata para sahabat, kepada siapa kita harus menunaikan hak-hak itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lillah, kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Beribadah. Yang kedua itu kita membenarkan ayat-ayat Allah itu benar. Kenapa disebutkan ayat? Ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran. Dalilnya apa? Lihat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ini seringkali menjadi landasan ketika orang mau menikah. Wa min ayati, ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah
Ternyata ini menunjukkan setiap ayat yang ada dalam Quran itu semua tanda kebesaran Allah semua, jemaah. Kita mau belajar nggak dari setiap ayat itu? Semakin banyak kita belajar, itu semakin banyak kalimat oh dalamnya, jemaah. Walah, ya, oh gitu tah, oh walah, walah. Semakin banyak belajar, itu semakin banyak walahnya, jemaah. Karena saking kita tuh nggak tahu itu, ya. Makanya kembali pada hadis yang tadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa katanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. Nah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membenarkan bahwasanya Rasul itu benar. Ketika kita tahu Rasul itu benar, berarti ibu percaya sama Rasul? Mas percaya sama Rasul? Percaya? Kita semua insya Allah percaya semuanya sama Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita percaya kepadanya? Yaitu dengan cara mengamalkan segala apa yang disyariatkannya. Kedua, mencintai apa yang baginda SAW cintai. Itu the level of suatu kenikmatan tertinggi, jemaah. Bisa mencintai apa yang dicintai sama Rasulullah, itu adalah level yang tertinggi. Kan kadang orang gitu ya, kalau udah cinta sama orang, udah suka sama orang, kadang dia berusaha suka juga apa yang disukai orang itu kan. Oh, aku gak suka durian gitu, tapi karena dia suka durian, bismillah lah, aku mau coba makan durian. Suka semua durian di sini? Apa emang malahan biasanya makan durian gitu kan ya? Jadi ternyata kalau kita benar-benar cinta sama Rasul, lihat sunnah itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Saya pernah mengatakan, ya, ada namanya sirah. Sirah itu apa? Sirah itu perbuatan Nabi. Makanya dilekatkan sirah nabawiyah. Kenapa disebut sirah nabawiyah? Karena seolah-olah ketika kita belajar, pengen tahu banyak tentang perbuatan Nabi itu kayak gimana. Gimana cara jalan Nabi, gimana cara sholat Nabi, bagaimana Nabi ketika bertemu sahabatnya, gimana kalau Nabi didatangi tamu. Kita pengen punya perbuatan yang kayak Nabi. Cuma sirah. Ya, yang kedua, surah. Surah itu apa? Surah itu cara penampilan Nabi. Minimal banget, kalau penampilan kita nggak bisa kayak Nabi, minimal pakai baju yang warnanya disukai sama Nabi. Apa itu, jemaah? Hijau. Saya dulu nggak suka warna hijau, Bu. Tapi karena Nabi suka warna hijau, seketika saya tiba-tiba langsung berusaha lah pengen kayak minimal banget. Kalau kita nggak bisa perbuatan kita kayak Nabi, minimal baju kita ya kayak Nabi, ya. Tapi jangan kayak jadi hijaunya hijau yang gitulah, hijau norak, jangan ya. Ada hijau, atasnya hijau toska, bawahnya hijau lumut, bawahnya hijau pohon. Nanti udah kayak daun beneran ya tuh ya. Maka dari itu kalau kita tadi nggak bisa perbuatan kita kayak Nabi, minimal apa? Penampilan kita kayak Nabi. Surah. Dan yang ketiga, sarirah. Ya, sirah, surah, sarirah. Bukan sarah. Sarah tuh di alun-alun. Ada sirah, ada surah, ada sarirah. Minimal kayak penampilan kita kayak Nabi. Tapi kalau perbuatan dan penampilan kita kok nggak bisa semirip mungkin kayak Nabi, minimal yang paling mirip antara kita dengan Nabi, perasaannya. Nabi itu gimana? Oh, ketika ketemu sama sahabat, Nabi itu dia nggak pernah kayak ngusir sahabatnya ketika lagi di rumah. Buktinya apa, Bu? Ada ini suatu kisah ya. Kisah nyata turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 52. Ini asbabun nuzulnya. Ketika itu Nabi SAW didatangi oleh para sahabatnya. Habis Isya, habis sholat Isya, para sahabatnya itu datang semua bersilaturahim ke rumahnya Nabi SAW. Ketika bertemu dan berjumpa sama Nabi SAW, Nabi itu ngapain? Ngasih hidangan-hidangan terbaiknya, jemaah. Makanan semua dikeluarkan, minuman semua dikeluarkan. Ya, apa-apa yang terbaik. Kalau ada souvenir, aku punya banyak souvenir di rumah. Kamu nanti pulang jangan langsung pulang ya. Ini aku kasih souvenirnya. Bahkan dia jemaah, para sahabat ketika itu saking antusiasnya. Karena apa? Sahabat itu kalau udah kumpul di rumahnya Rasul itu senang banget. Disambut, dipuji, dapat ilmu, disayang Nabi,
bisa ke surga sama Nabi, itu harapan para sahabat. Makanya ketika bertemu sama Nabi, ingin berlama-lama. Seketika itu apa jemaah? Rasulullah itu dalam kondisi yang sangat capeknya luar biasa. Udah ngantuk jemaah, sampai udah liar, gitu kan? Tapi lihat, Rasulullah itu nggak ngusir para sahabatnya, masih didengerin aja sahabatnya ngomong apa, sampai bahkan udah tengah malam tuh Bu, Nabi itu sampai mau istirahat, sampai bingung gimana ya ini cara bilang sama sahabat ya, saking nggak enaknya jemaah. Ya, seketika itu apa? Habis itu Allah Subhanahu Wa Taala langsung menurunkan wahyunya kepada Rasulullah ketika itu. Akhirnya ketika itu Nabi pamit sejenak sama para sahabatnya. Sahabatku semuanya, mohon izin aku pamit ke belakang dulu. Ngapain? Allah mau menurunkan wahyunya kepadaku. Seketika itu sahabat antusias, Masya Allah, kita datang bertamu malam-malam, ada wahyu yang diturunkan. Oh berarti kita amazing banget ya, kata para sahabat itu kan. Kita kayaknya amazing banget nih, kita datang ke sini, bertemu, berjumpa di rumah Nabi, tapi kok kita malah dapat wahyu langsung dari Nabi. Coba, mari kita simak bersama-sama. Udah saling antusias semuanya jemaah. Akhirnya Rasulullah dari belakang langsung ke depan menemui para sahabatnya kembali. Oh, para sahabat udah siap banget untuk dengerin wahyunya jemaah. Tapi apa bunyi ayatnya? Lihat bunyi ayatnya. Ayatnya mengatakan, jika kalian ya ketika bertamu ke rumah Nabi, maka bertamulah kepada Nabi dengan seizin Nabi. Kalau Nabi memberikan makanan, maka makanlah. Tapi kalau kalian udah selesai makan, maka pulanglah. Tuh, ngusir jamaah, tapi pakai wahyu dari Allah langsung. Elegan banget kan? Rasul itu nggak mengusir para sahabatnya, tapi harus Allah yang ngusir lewat ayat tadi. Akhirnya para sahabat itu mengatakan, oh itu ya Rasul, ngomong dong dari tadi gitu kan. Maksudnya kayak gitu tak? Udah yuk ayo kita pulang. Akhirnya mereka pun pada pulang semuanya. Inilah bentuk sifat rafahnya Rasul jemaah. Sifat gak enakannya itu muncul ya. Kadang kan kita seringkali gak enakan sama orang seenaknya sama kita kan ya. Wah betul. Kadang seperti itu kan. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita bahwasannya setiap kali kita bermuamalah dengan seseorang, maka perbanyaklah sifat rafahnya. Gak enakan nanti kalau kayak gini gak enak sama ini, nanti dia malah berprasangka lagi sama aku. Aku gak enak lah sama ini, kan dia juga kemarin juga ke rumah aku ketika aku lagi sakit. Masa ketika dia sakit aku gak jengukin sih? Ibu rasa gak enaknya. Oh kalau zaman sekarang ibu, wong ini wera tundang kondangan, masanya orang kondangan gitu. Jadi selalu seperti itu rasa gak enakan itu muncul ya. Dan itu sangat banyak dilekatkan kepada orang Jawa biasanya. Orang Jawa itu sifatnya gak enakan kan? Gak enak lah nanti kayak gini. Gak enak lah udah kayak gini. Gak enak, seringkali gak enak. Bahkan salah satu gak enakannya itu kalau saya cuma baru ditemuin di Jawa doang itu jamaah. Di luar Jawa saya gak tahu, belum pernah menemukan itu. Apa yang biasa dilakukan? Ketika seseorang itu bersedekah pakai mangkoknya, mustahil seseorang itu mengembalikan mangkoknya kosong, betul? Betul? Minimal banget pasti mangkoknya diisi. Walaupun cuma nasi gitu kan, walaupun cuma ikan asin gitu kan, walaupun cuma pete doang, walaupun cuma apa, yang penting kan ada isinya. Ketika dikembalikan gak kosong, itu bentuk gak enakan juga. Itu minimal banget. Kalau kita perbuatannya gak kayak Nabi, minimal penampilan kita. Tapi kalau penampilan kita gak bisa kayak Nabi, minimal kayak apa tadi? Perasaan kita yang kayak gak enakan kayak gini, gak enak. Aku serba gak enak, pokoknya serba gak enak lah jemaah. Ya. Gorengan tinggal 5 diambil tinggal 1. Yalah, Bu ambil monggo Bu. Enggak ibu aja yang ngambil. Enggak, ibu aja yang ngambil. Akhirnya apa? Setelah diam-diaman jemaah, ketika udah mau ngambil, semuanya mau ngambil semuanya jemaah. Akhirnya adalah monggo silakan ibu aja. Akhirnya gak ada yang mau ngambil lagi. Ketika udah sepi, barulah dicomot, diambil, dimakan jemaah. Apa bunyi inti redaksinya itu apa jemaah? Redaksi hadisnya intinya apa? Poin dari hadis itu tadi apa? Apa Bu? Agama adalah nasihat. Terkadang tuh ibu cuma ragu-ragu. Di dalam hati ada saya juga ngomong itu gitu. Kenapa nggak ngomong gitu? Padahal udah sepemikiran semua, tapi kadang tuh kayak malu salah gitu. Nah itu biasanya kita sering kayak gitu jemaah.
Makanya tadi ya di bulan Sya'ban ini, marilah kita banyak tunaikan hak-hak Allah, tunaikan hak-hak Rasulullah, tunaikan hak-hak kitabullah, sehingga kita menjadi seseorang yang selamat. Islam itu kan artinya keselamatan, ya. Islam itu artinya keselamatan. Seseorang yang beragama Islam artinya dia adalah seseorang yang selamat. Karena selamat apa? Dunianya ya selamat, akhiratnya pun selamat. Harapannya sedemikian, walaupun nggak semua orang bisa selamat. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin disampaikan Ibu, Bapak, Mas? Tidak ada? Tadi kan Ustadz sempat bahas kembang-kembang tujuh ya. Di Wonosobo itu kan termasuk adat yang maksudnya lingkungan Wonosobo itu kan adatnya kental. Nah, masih banyak kayak misal contoh habis kematian atau misal anak bayi rewel terus kan, atau anget badannya tuh banyak yang masih kayak mereka tuh pada percaya bahwa itu tuh ya salah ya apa kalau misalnya kita kok ngikutin orang tua kita itu, atau apakah bentuk kesyirikan atau gimana kita menanggapi biar kita tuh tetap mungkin ngelegoni orang tua tapi kita tuh nggak melakukan kesyirikan gitu. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Jadi dalam masalah yang tadi terkait tentang akidah ya. Makanya kenapa akidah itu harus banget, kayak harusnya pembahasan awal banget sebelum kita bahas arba'in, kita bahasnya kitab tauhid dulu tentang akidah kita. Ya. Jadi terkait tadi kan sudah ada kata kuncinya, percaya bahwasanya hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang dapat selalu menyertai kita. Artinya ada tahayul, ada bid'ah, ada khurafat. Ya, itu harusnya kita jauhi sejauh-jauhnya jemaah. Karena itu termasuk kesyirikan, mohon maaf. Saya katakan tegas, masalahnya itu kesyirikan, bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu kan terbagi dua, ada syirik kahfi, ada syirik jali. Kalau syirik kahfi itu syirik yang kecil, nggak tampak. Contohnya apa? Riya jemaah. Sholat, kalau nggak ada orang, wah kayak salam kelipat jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau ada orang, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai selesai. Yasin. Orangnya langsung pergi. Allahu Akbar. Langsung rukuk dia mah. Ya. Oleh sebab itu maka ini adalah syirik kahfi. Ria aja mah. Gak boleh kita seperti itu. Bahkan gak dinilai itu hitungan pahalanya. Dan ada yang kedua namanya syirik jali. Syirik jali itu gimana? Syirik yang tampak, yang jelas banget itu kesyirikan. Contohnya apa? Saya katakan tegas ya. Silakan ada yang tersinggung atau enggak. Yang ini saya mengatakan kebenaran. Upacara adanya pemotongan rambut gimbal yang ada di Dieng itu syirik jemaah. Jangankan melakukan, kita ikut di dalamnya, ikut lihat ritualnya, itu udah syirik. Karena apa? Kita ikut memakmurkan, kita ikut mengagungkan acara tersebut. Kan karena mereka beranggapan apa jemaah? Kalau permintaannya nggak dituruti, akan tumbuh lagi gimbalnya kan? Gimbalnya tumbuh lagi, kemudian nasibnya akan semakin memburuk. Ini adalah sudah hal-hal kesyirikan. Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa, jadi syin kan? Barang siapa, ya? Barang siapa dia mengikuti suatu kaum tersebut, maka dia akan masuk golongan tersebut. Ini pun bulan kemarin zaman Desember, kalau ada atribut-atribut kita, pakai kopi merah putih gitu-gitu, itu termasuk man tasyabbaha biqaum. Jangan kita mengikuti, karena batas toleransi kita, toleransi itu nggak harus seperti itu jamaah. Cukup kita membiarkan mereka beribadah sesuai ibadah mereka, ya udah itu cukup toleransi kita. Kalau Rasulullah membolehkan, pasti Rasulullah pernah melakukan itu, tapi dulu Rasul nggak pernah melakukan itu. Turun ayat lakum dinukum, buat kamu agamamu, buat aku juga agamaku. Silakan kamu ibadah terserah.
dengan ibadahmu, dengan kepercayaanmu, aku pun ibadah sesuai dengan keyakinanku. Jangan kita saling mengganggu. Itu bentuk toleransi yang paling tinggi, jemaah. Ya, bukan kita malah, oh karena ini adalah hari Natal, gitu kan? Hari Natal, mari kita hiasi restoran kita dengan pernak-pernik mahal. Nah itu sudah termasuk, jemaah. Hindari hal-hal semacam itu, ya. Saya pun berusaha banget setiap kali mau masuk ke rumah makan atau mau masuk ke pertokoan atau mall sekalipun yang ada sesuatu hal-hal semacam itu, saya lebih memilih untuk menghindar, jemaah. Nggak jadi saya, udahlah cari tempat yang lain aja. Masih banyak kok makanan yang enak di sini. Karena apa? Tadi Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang mengikuti kebudayaan kaum tersebut, maka dia tergolong golongannya, jemaah. Ada timbul pertanyaan yang lain. Tapi kalau saya diajak makan sama teman saya, dia orang bukan non-Islam, kira-kira gimana? Boleh nggak Ustaz? Gitu. Jawabannya boleh, selagi tidak ada ritual perayaan di dalamnya, jemaah. Ya, cuma karena makan-makan doang, boleh. Dalilnya apa? Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Ali itu pernah dikasih hadiah dari orang Majusi, jemaah. Hari raya Nairus, orang Majusi dikasih hadiah, Ali menerima, oh boleh berarti, sahabat boleh, ya. Tetapi kok kalau di dalamnya ada ritual-ritual, contohnya apa? Oh kamu makan ini, kamu makan roti ini dulu ya, kamu makan ini, itu sama aja ikut mengagungkan hari raya tersebut, itu nggak boleh, jangan, nggak boleh itu. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Bahkan kemarin kalau yang ikut kajian saya kemarin banget hari Kamis, saya mengatakan dalam Al-Quran surah apa tuh? Maryam ayat 90. Surah Maryam ayat 90 91. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu semuanya runtuh. Karena perilaku manusia, perilaku apa? Ayat 91-nya Ada'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, dia tuh. Bayangkan, gunung, langit, bumi aja marah ketika Tuhannya itu dianggap sama manusia punya anak. Itu suatu penghinaan. Ibu punya orang yang sangat dicintai, mas, bapak punya orang yang paling dicintai, dihina sama orang, terima nggak kira-kira? Nggak terima kan? Begitupun sama bumi, langit, gunung, nggak terima Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dianggap oleh manusia punya anak, jamaah. Walaupun cuma ucapannya minimal, selamat Natal ya. Berarti kalau kita mengucapkan selamat, berarti apa jamaah? Kalimat selamat itu sudah mendukung. Begitupun sama tadi yang disampaikan, ketika mohon maaf, ketika diperintahkan. Kan kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada orang tua kita selain hubungan akidahnya. Kalau muamalah silakan, ekonomi, sosial silakan, taatilah orang tua. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, maka tolaklah itu. Tapi tolaknya pun dengan yang baik, dengan lembut. Ibrahim pun sama, ketika menolak diperintahkan oleh Azar, ayahnya kan membuat patungnya. Diperintahkan, kamu sembah aja tuh patung-patung yang udah aku buat. Kamu gak menghargai banget sih, aku udah buat patung gak kamu sembah? Enggak, wahai ayahku sayang. Masih dibilang ayahku sayang. Wahai ayahku sayang, aku gak mau dalam keyakinan yang kau yakini itu. Aku tetap berada dalam keyakinanku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Ibrahim ketika menyangkal pun dengan kalimat yang sangat lembut. Bahkan mohon maaf tuh, Musa, Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Dengan Fir'aun aja lembut, apalagi sama orang tua, itu harus lebih lembut lagi jemaah. Bu, mohon maaf Ibu, saya enggaklah ngamalin kayak gitu, itu tuh udah tergolong suatu kesyirikan. Saya keyakinannya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aja. Bismillah, insya Allah, Allah itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pasti akan memberikan kebaikan dari setiap niat baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, ya. Bukan kita, itu bukan kedurhakaan sama orang tua, bukan membangkang orang tua. Bahkan kan perintahnya kan surah Allah dulu. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Ya.
Ketika dikatakan kepada Bani Israel, Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa Bani Israil la ta'buduna illallah, maka sembahlah Allah dulu yang pertama. Ya, kalau udah nyembah Allah, udah taat sama Rasulullah, maka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya, tadi berbuat baik itu dalam ranah ekonomi, muamalah, sosial, silakan, boleh. Ngasih uang, boleh. Ngajak makan, boleh. Yang tidak tidak beragama Islam, orang tua yang tidak beragama Islam aja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi orang tuanya sama-sama beragama Islam. Cuma terkadang, mohon maaf, kadang ada ajaran-ajaran yang ditanamkan tidak sesuai dengan akidah, tapi tidak menjadikan kita harus durhaka sama orang tua kita. Nggak harus kita menolak dengan kekerasan, tidak, tapi tolaklah dengan kalimat yang lembut. Allah perintahkan ahsan, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang terbaik yang tidak menyakiti hati orang tua. Begitu? Bisa dipahami? Baik ya. Jadi kalau kita udah tahu itu adalah kesyirikan, karena kata kuncinya tadi percaya. Kalau udah percaya, berarti kita udah tergolong dari golongan itu tadi. Makanya jangan kita ikut, itu udah termasuk syirik. Percaya sama dimandikan 7 rupa kembang kayak gitu-gitu. Kamu harus pakai kalung ini kalau kamu pengen selamat, ya. Kamu harus pakai sendal ini kalau pengen kaki kamu nggak sakit, ya benar jangan pakai sendal kan biar nggak sakit ya. Kalau itu benar ya. Tapi kalau yang nggak masuk akal, misalnya kayak gitu-gitu, sebaiknya kita tolak karena itu bentuk keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di sosial media nih banyak banget anak-anak, orang-orang yang dia tuh menyepelekan hal-hal ini malah dijadikan bercandaan. Ada yang bilang ternyata benar ya ramalan Hatgumai kayak gini. Ramalan apa jemaah? Dia itu udah sepupu sama setan. Syirik itu jemaah. Makanya hati-hati orang yang mulai gak percaya syahadat lagi. Cuma percaya sama hal-hal peramal kayak gitu doang, itu tuh membuat sholatnya gak diterima selama 40 hari. Tuh iman kan jemaah. 40 hari sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus 40 hari gak pernah diterima sama Allah cuma gara-gara percaya sama peramal. Hati-hati ya, itu bukan suatu bercandaan. Ada orang ternyata benar ya ramalan Hatgumai kayak gini ya, ternyata ada pesawat jatuh kemarin kan yang di Sulawesi itu kan, ternyata benar ya akan terjadi ini, nggak usah kita percaya. Adapun itu benar, berarti dia telah bersekongkol dengan setan. Padahal Allah mengingkari itu semuanya, kita untuk tidak percaya dengan hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Cukup? Nanti tugas kita semuanya mencatat apa-apa yang sekiranya membatalkan puasa, apa-apa yang sekiranya menggugurkan pahala puasa kita, apa-apa yang dianjurkan ketika sedang puasa itu buat kita ibadah apa, dicatat semua kalau bisa buat list. Jangan sampai nggak buat list, karena terkadang kita tuh bingung. Coba saya tanya nih, tetes mata itu batal nggak? Bingung kan? Nah, makanya tulis tuh nanti. Batal nggak? Nggak batal. Suntik batal nggak? Tergantung dua. Kalau disuntiknya obat ya batal. Kalau disuntiknya suplemen itu belum tentu batal. Ya. Asma pakai inhaler itu batal nggak? Batal kan Masya Allah. Batal itu jemaah kan sama aja gitu ya. Batal. Pernah batal nggak? Pernah batal nggak? Tidak semua ya. Katakan nggak batal, nggak membatalkan ya. Bisa batal, bisa makruh, bisa boleh. Kalau cuma di ujung terus dilepas, boleh. Tapi kalau ingin memastikan bola balik dari tambah kurang, kurang ini, lepas lagi, cicipin lagi tambah garam. Wah, kayaknya kurang ini lagi, nanti makruh, nggak boleh. Gimana? Donor darah? Donor darah ketika apa? Diambil atau gimana? Ketika diambil, batal nggak? Tidak membatalkan, tapi nggak dianjurkan. Lagi puasa, lagi lemes, yang kadang kita habis, kita bisa makan aja, kadang lemes ya mah.
diambil darah berapa 450 mili ya? Ya, 450 mili ya. Diambil aja dalam meski ini lagi puasa jam 11 donor darah ya udah lemah. Besoknya langsung udah nggak puasa tuh 2 hari langsung ya. Kadang aja saya punya efek-efek kalau habis donor itu kadang nggak ada. Saya bukan orang yang kayak habis donor nggak lemes, biasa aja. Tapi efeknya besok itu kadang kayak bergegas kayak gitu jemaah ya. Itu suatu hal yang wajar ya. Kadang ya seperti itu ya. Ya. Jadi donor nggak membatalkan. Tapi kalau ibu mau donor, wah the best. Saya nggak menjamin keselamatan ibu ketika itu ya. Ya. Bukur, nyium bukur tuh, batal nggak? Nyium bukur, batal ya mah. Bukur, tahu bukur? Ya. Bukur itu membatalkan puasa kalau sengaja dihirup, karena itu ada zatnya, ya. Kayak rokok batal, vape batal, ya. Karena ada zatnya. Parfum batal nggak? Parfum kalau diminum ya, kalau cuma disemprot ya nggak membatalkan ya. Bahkan para ulama sebagian menyunatkan ketika dianjurkan ketika Jumat ya kalau dicium ya nggak batal, kalau diminum ya batal ya. Itu harus kita pelajari kan apa yang membatalkan itu. Kadang kita aja masih ngomong-ngomong. Nah itu tugas kita, PR kita, cobalah itu diterapkan. Itu saja ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi nanti di luar dari forum taklim. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Marilah kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.